Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wa sallallahu wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwani fiddin azanallahu wa yakum. Alhamdulillah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan pertama kali selain dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa istiqomah berada di dalam naungan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Ikhwani wa akhwati fiddin, azanallahu wa yakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang kajian yang sangat indah, ya, kajian yang sangat menyentuh, yang dimana kajian ini kita dapatkan dari pembahasan pembukaan dari salah satu kitab ulama, ya, yang dimana kitab ulama tersebut judulnya Iqtida'ul Ilmi Al-Amal. Kalau mau lihat PDF-nya bisa dilihat di yang di-share, ya, bisa dicek PDF-nya. Iqtida'ul Ilmi Al-Amal, yang dimana kitab ini disusun oleh salah seorang ulama besar bernama Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Kita bahas kitab ini atau pembukaan dari kitab ini karena ya, kita sekarang berada di awal-awal Zulhijjah, ya, 10 Zulhijjah, yang dimana di 10 Zulhijjah ini merupakan hari-hari terbaik yang kita beramal, yang dimana ketika seseorang beramal dia harus seimbangkan antara ilmu dengan amalannya, ya. Yang dimana ketika seseorang beramal maka dia harus tahu ilmunya, dan ketika seseorang berilmu dia harus beramal. Oleh karenanya berkaitan dengan keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, kita akan bahas tentang Iqtida'ul Ilmi Al-Amal, ya. Kalau di dalam bahasa Indonesianya adalah konsekuensi dari berilmu adalah beramal, gitu. Konsekuensi dari berilmu adalah beramal. Sebelum kita bahas pendahuluannya, kita akan bahas dulu siapa penulis atau pengarang kitabnya. Nama beliau adalah Ahmad bin Ali bin Sabit. Ahmad bin Ali bin Sabit. Kunyah beliau adalah Abu Bakar. Kunyah beliau adalah Abu Bakar. Beliau lahir tahun 392 Hijriah, 392 Hijriah, dan wafat di tahun 463 Hijriah. Jadi beliau merupakan ulama abad kelima, ya. Kitab yang akan kita bahas ini adalah kitab beliau yang sudah ratusan tahun, ya. Jadi buku yang kita bahas ini adalah buku yang ratusan tahun yang telah berlalu. Beliau digelari dengan nama Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Khatib Al-Baghdadi. Dan beliau adalah salah satu ulama yang sangat masyhur di dalam bidang sejarah dan bidang ilmu hadis.
Al-Khatib Al-Baghdadi adalah ulama yang sangat masyhur, yang sangat terkenal di dalam bidang hadis dan bidang sejarah. Makanya kitab-kitabnya beliau itu kebanyakan kitab-kitab tentang sejarah dan kitab hadis. Itu Al-Khatib Al-Baghdadi. Sampai-sampai kata Imam Az-Zahabi di dalam Syiar A'lam An-Nubala, beliau katakan begini tentang Al-Khatib Al-Baghdadi. Kata Imam Az-Zahabi, "Kana al-Imam al-Auhad." Beliau adalah Imam al-Auhad. Kalau kita terjemahkan al-Auhad itu, kalau istilah kerennya the one and only gitu. Beliau adalah imam, the one and only imam gitu. Saking hebatnya beliau. Tentang Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Allamah Al-Mufti, kata Az-Zahabi. Beliau alim dan mufti, ahli fatwa. Al-Hafiz An-Naqid. Beliau adalah ulama hafiz An-Naqid. Ya, kalau antum tahu ikhwan, dulu para ulama digelari Al-Hafiz, ya Al-Hafiz. Kalau teman-teman dengar ulama namanya Al-Hafiz, ya digelari Al-Hafiz. Al-Hafiz itu adalah ulama yang minimal menghafal 200.000 hadis. Itu namanya Al-Hafiz. 200.000 hadis. Lengkap dengan sanad dan matannya. Itu. Jadi beliau ini bukan sembarangan ulama. Ya. Kemudian kata Az-Zahabi, muhadditsul waqti. Ya. Ahli hadis pada zamannya. Salah satu ahli hadis pada zaman abad ke-5 adalah Al-Khatib Al-Baghdadi. Salah satu judul bukunya ikhwan yang paling terkenal tentang masalah adab penuntut ilmu, judul bukunya yang kalau misalnya antum sudah belajar adab-adab penuntut ilmu, buku-buku yang ringkas, antum sangat disarankan untuk membaca bukunya ini, yaitu buku lanjutan dari adab penuntut ilmu. Nama bukunya adalah Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Bukunya satu jilid tebal. Nah, itu memuat tentang kumpulan-kumpulan tentang adab-adabnya para ulama di dalam belajar. Di dalam Al-Jami' tersebut memuat tentang buku-buku atau akhlaknya para ulama ketika menuntut ilmu. Oleh karenanya ketika antum menyelesaikan buku-buku tentang adab-adab ilmu, salah satu buku-buku yang jadi referensi untuk kita baca selanjutnya adalah bukunya Al-Khatib Al-Baghdadi, yaitu Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Antum bisa cari bukunya itu. Kalau saya tidak salah bukunya sudah diterjemahkan tentang adab-adab itu. Itu indah sekali di dalam buku-bukunya ya. Itu pengenalan tentang penulis. Sekarang bagian yang kedua, mengenal karya tulis beliau yang akan kita bahas. Saya kira ada di ini ya, sudah di-share, bisa dicek. Sudah di-share buku-buku ininya, PDF-nya. Judul buku yang akan kita bahas adalah Iqtida'ul Ilmi Al-Amal. Iqtida' al-ilmi amal. Konsekuensi dari berilmu adalah beramal. Bukunya tipis, sekitar 100 halaman, tapi yang akan kita jelaskan itu cuma muqaddimahnya saja. Cuma muqaddimahnya. Bisa dilihat di PDF-nya ya, yang sudah dibagikan. Sekarang ikhwan wa akhwat, kita akan masuk ke bukunya ya, muqaddimahnya. Silakan dibuka masing-masing di halaman pertama ya. Saya sudah crop PDF-nya supaya pembahasannya kita di situ. Jadi kalau misalnya
Buku aslinya itu 100 halaman, tapi saya sudah sudah crop PDF-nya supaya tidak terlalu banyak ya. Kata penulis atau kata Al-Khatib Al-Baghdadi, Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Asy-Syaikhul Imamul Alim Al-Hafiz Syamsuddin Abul Hajjaj Yusuf bin Khalil ibni Abdullah Ad-Dimashqi, wa dzalika fi sanati samanin wal salasina wa sitti mi'ati bi Madinati Halab. Qala akhbarana Abu Tahir Barakat ibni Ibrahim ibni Tahir ibni Barakat Al-Khashu'i. Qala akhbarana Al-Faqih Al-Amin Al-Jamal Al-Umana Abu Muhammad Hibatullah ibni Ahmad ibni Muhammad Al-Akfani. Wa qala Syamsuddin Yusuf wa akhbarana bihi aydan Asy-Syaikh Ats-Thiqah Abu Muhammad Abdul Khaliq ibni Abdul Wahhab ibni Muhammad ibni Al-Husain As-Sabuni. Qala akhbarana Al-Qadi Asy-Syahid Abul Husain Muhammad ibni Muhammad ibni Al-Husain Abul Farra. Qala akhbarana Al-Imam Al-Hafiz Abu Bakar Ahmad bin Ali ibni Sabit Al-Baghdadi naddarallahu wajhaha. Sampai di sini adalah sanad dari kitabnya ya, yang dimana sampai ke penulis yaitu Ahmad bin Ali bin Sabit, yaitu Al-Khatib Al-Baghdadi. Kata penulis atau kata Al-Khatib Al-Baghdadi, nashkurullaha subhanahu ala mal alhamana. Kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang Dia ilhamkan kepada kami. Wa nas'aluhu at-taufiqa lil amali bima 'allamana. Dan kami meminta kepadanya taufik untuk beramal terhadap apa yang Dia ajarkan kepada kami. Di sini penulis mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang itu pertama kali di dalam berucap dan berkata adalah rasa syukur. Ya. Rasa syukur. Bahwasanya beliau bersyukur terhadap apa yang beliau diberikan taufik untuk beramal. Karena seseorang itu tidak mungkin bisa beramal kecuali dari taufik dari Allah. Kemudian fa innal khaira la yudraku illa bi taufiqihi wa ma'unatihi. Sebab kebaikan ya, bisa bermakna berilmu, bisa bermakna beramal, tidak bisa kita jangkau kecuali dengan taufik Allah dan pertolongannya. Kecuali dengan taufik Allah dan pertolongannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kisah Nabi Syuaib, kata Nabi Syuaib, "Wa ma taufiqi illa billah." Dan tidak adalah pertolongan atau taufik yang saya dapatkan kecuali hanya dari Allah. Wa may yudlilillahu fala hadiyalah. Dan siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Tidak ada seseorang yang bisa memberikan hidayah kepada orang lain. Hatta meskipun itu nabi dan rasul. Nabi Nuh, anaknya, kemudian Nabi Musa, ayah angkatnya Fir'aun, kemudian Nabi Lut, istrinya, ya, bahkan sampai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, tidak ada. Bahkan hidayah itu, ya, may yudlilillahu fala hadiyalah, tidak ada yang bisa berikan hidayah kecuali Allah yang hendaki padanya. Min khaliqatihi, dari para makhluk-makhluknya. Wa sallallahu ala Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat
kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin orang-orang di awal dan orang-orang yang ada di akhir. Wa ala ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat juga kepada saudara-saudara beliau dari kalangan para nabi dan para rasul. Adapun Nabi Muhammad ikhwani fiddin, beliau itu disempurnakan ya, sallallahu alaihi wasallam, berarti salawat dan salam. Sedangkan nabi yang lain itu dicukupkan saja dengan alaihi salam, salam saja. Alaihi salam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam dikhususkan dengan sallallahu alaihi wasallam, salawat dan salam. Wa ala manittaba'an nural ladzi unzila ma'hu ila yaumiddin. Kata beliau, dan semoga salawat Allah tercurahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk terhadap apa yang diturunkan kepada beliau sampai hari kiamat. Yang dimana an-nur, cahaya adalah Al-Quran. Cahaya adalah Al-Quran. Ini adalah pembahasan muqaddimah awal beliau. Sekarang kita akan masuk ke intinya, inti muqaddimahnya. Kata penulis, summa inni musika ya talibal ilmi bi ikhlasin niyati fi talabihi wa ijhadin nafsi alal amal. Kemudian aku, kata Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau memulai nasihatnya kepada kita semua. Sesungguhnya aku mewasiatkan untuk kalian, wahai penuntut ilmu, agar mengikhlaskan niat di dalam belajar dan di dalam mengerahkan jiwa untuk beramal. Di sini beliau berikan wasiat kepada kita semua penuntut ilmu untuk dua hal. Yang pertama adalah mengikhlaskan niat dalam belajar. Yang kedua adalah mencurahkan semua upaya kita untuk beramal. Kenapa bisa beliau Al-Khatib mewasiatkan supaya kita berikhlas dalam beramal? Imam Ahmad ditanya, ikhwan, Imam Ahmad ditanya, wahai Imam, amalan apa yang paling utama? Maka kata Imam Ahmad, amalan yang paling utama adalah menuntut ilmu kalau dia dalam keadaan ikhlas. Kalau dia dalam keadaan ikhlas menuntut ilmu, maka itu adalah amalan yang paling utama. Meskipun dia sholat berapa ratus rakaat, tapi itu dikalahkan dengan menuntut ilmu. Maka itu adalah amalan yang paling utama. Kemudian yang kedua, beliau mewasiatkan untuk mengerahkan jiwa kita untuk beramal, yang merupakan konsekuensi dari ilmu itu sendiri. Itu. Kemudian kata beliau, fa innal ilma syajaratun wal amalu samaratun. Masya Allah, perhatikan kata beliau. Sebab ilmu itu adalah pohonnya dan amalan itu adalah buahnya. Gitu. Ilmu adalah pohon, amalan itu adalah buah. Orang kalau menanam pohon, ya, secara adat kebiasaan manusia pasti mau cari buahnya, ya kan? Secara fitrah manusia. Maka ilmu ikhwan itu seperti pohon. Dan amalan itu adalah buahnya. Tidak ada orang yang menanam pohon ya secara dasar ya, secara umum, kecuali dia akan ambil buahnya. Walaysa yu'addu aliman man lam yakun bi ilmihi amilan. Masya Allah. Ini kaidahnya, beliau kasihkan kaidah. Walaysa yu'addu aliman man lam yakun bi ilmihi amilan. Seseorang tidak bisa dihitung sebagai ahli ilmu kalau dia tidak beramal dengan ilmunya.
100 ilmu dia kuasai. Pokoknya kalau perlu bahasa Arab dia kuasai sampai cabangnya. Ilmu fikih, dia tahu semua pendapatnya ulama. Tapi di saat yang bersamaan amalannya nol. Maka kata Al-Khatib Al-Baghdadi, tidak bisa dianggap ahli ilmu, orang alim, kalau dia tidak beramal dengan ilmunya. Itu kaidah besar. Wakilah, kata beliau lanjutkan kembali. Beliau kasihkan perumpamaan antara ilmu dengan amal, ya. Ini pembahasan kita ikhwan tentang ilmu dan amal, ya. Wakilah, kata beliau, al-ilmu walidun wal amalu mauludun. Ilmu itu seperti orang tua dan amalan itu seperti anaknya, gitu. Ada anak, ya, ada orang tua tidak punya anak, ya pasti akan kurang. Sebagaimana tidak mungkin anak lahir tanpa orang tua. Maka ilmu itu adalah orang tua dan amalan itu adalah anaknya. Wal ilmu ma'al amal, berilmu bersama dengan beramal. War riwayah ma'ad dirayah, periwayatan bersamaan dengan konteks dari riwayatnya. Artinya begini, antum dengan semangat, ya, kita dengan semangat kejar semua ilmu, menuntut ilmu. Tapi bersamaan dengan itu, ketika kita tidak kejar beramal, maka itu seperti pohon yang tidak memiliki buah, seperti orang tua yang tidak punya anak, begitu. Kemudian kata beliau kembali, wala ta'nas bil amali ma dumta mustawhishan bil minal ilm. Dan janganlah engkau euforia, janganlah engkau bersenang hati, janganlah engkau bersukacita dengan amalan yang kamu punya selama kamu merasa meninggalkan dengan ilmu. Gitu. Jangan merasa senang hati dengan amalan yang kamu punya selama kamu meninggalkan ilmu. Wala ta'nas bil ilmi ma kunta muqassiran fil amal. Dan janganlah kamu merasa senang, janganlah kamu merasa euforia, jangan kamu berbangga hati dengan ilmu yang kamu punya selama kamu pendek, selama kamu ringkas di dalam beramal. Ada ilmunya, pokoknya kalau kajian luar biasa kalau kajian. Kalau masalah kajian, semua kajian diikuti. Mau online, mau offline, ikut semua kajian. Tapi pada saat disuruh beramal, malas. Ini motivasi untuk kita. Di saat yang lain, ada seseorang kalau beramal luar biasa. Ya, kalau sholat, Masya Allah. Ya. Puasa sunnah luar biasa. Ya. Tapi kalau disuruh belajar, menuntut ilmu, malasnya bukan main. Ini tamparan untuk kita semua. Tamparan untuk kita. Oleh karenanya benar kata ulama, ya ikhwan, kata ulama itu kunna nata'allamu li anfusina. Kami itu para ulama, ya orang-orang salaf terdahulu, dia bilang kami itu belajar untuk diri-diri kami. Gitu. Maka kita koreksi diri kita, saya kurangnya di mana ya? Di ilmu kah atau di amalan kah? Kemudian kata beliau, walakin ijma' bainahuma, akan tetapi gabungkan antara keduanya. Berilmu iya, beramal juga iya. Minimal hal yang wajib. Contoh, hal yang wajib itu adalah al-ibadatul al-arba, ya, 4 ibadah yang wajib. 1 apa? Salat, 2 puasa, 3 zakat, 4 haji. Ya, misal minimal ini.
Salat, puasa, zakat, haji beserta turunan-turunannya ya. Turunan-turunannya. Minimal itu al-ibadatul arba, 4 ibadah. Kemudian ilmu, minimal ilmu adalah ilmu yang membuat kita selamat dari siksa kubur. Selamat dari siksa kubur. Makanya kita pelajari kitab apa namanya? Menjawab 3 pertanyaan dalam alam kubur apa? Usulus Salasah. Kemudian ilmu supaya kita terhindar dari kesyirikan. Ya, yang dimana kesyirikan itu merusak amalan. Makanya dipelajari 4 kaidah memahami kesyirikan, yaitu qawaidul arba. Kemudian yang ketiga, kita belajar tentang ilmu bagaimana akidah yang benar. Ya, akidahnya salafus salih. Oleh karenanya kita belajar misalnya kajiannya Ustadz Harun misalnya. Ya. Kemudian ilmu tentang fikih, kajiannya Ustadz Hasbullah. Maka kata Al-Khatib Al-Baghdadi, ijma' bainahuma, kumpulkan keduanya. Jangan cuma ilmu terus tapi lupa beramal, atau amal terus tapi lupa berilmu. Gitu. Ijma', kumpulkan. Gitu. Wa in qalla nasibuka minhuma, kata penulis ini masya Allah, meskipun bagianmu terhadap keduanya itu sedikit, ya, sedikit bagianmu terhadap keduanya. Antum sedikit berilmu tapi wajib-wajibnya, dan antum sedikit beramal tapi wajib-wajibnya. Gabungkan. Oh Ustadz, berarti jangan belajar lagi. Oh enggak begitu. Cara pemahamannya enggak seperti begitu. Belajar. Alhamdulillah kalau kita menuntut ilmu, alhamdulillah. Ya, sisa kita perbaiki lagi. Amalan saya kurangnya di mana ya? Gitu. Sebagaimana ada orang yang beramal, masya Allah kalau sedekah luar biasa. Tapi perhatikan di mana kira-kira kurangnya kita di ilmu. Gitu. Kemudian kata penulis, wa ma syai'un ad'afu min alimin tarakan nasu ilmahu li fasadi tariqatihi. Tidak ada sesuatu yang paling berbahaya. Perhatikan, ada 2 kelompok manusia yang paling berbahaya, kata Al-Khatib Al-Baghdadi. Dan ini disyarah langsung sama Syekh Abdul Razzaq. Ya, saya dengar syarahnya, saya baca syarahnya juga Syekh Abdul Razzaq. Kata Al-Khatib, tidak ada sesuatu yang paling berbahaya dibandingkan ada seorang alim, ada seorang ulama, yang manusia meninggalkan ulama tersebut karena rusaknya jalannya ulama ini. Karena rusaknya jalannya ulama ini. Saya kasihkan contoh misalnya. Ada seorang alim, ada seorang ustadz misalnya. Dia berkhutbah di depan manusia, jangan zolimi orang, jangan sakiti orang, ya, jangan rampok uangnya orang, tapi bersamaan dia rentenir. Jangan korupsi, tapi bersamaan dia suap orang. Ada alim yang mengatakan bilang jangan ini, jangan itu, tapi bersamaan di luar kajiannya dia kerjakan. Ada salah seorang ustadz yang pernah cerita ya. Ada di Timur Tengah, ada masyayikh, ya ada masyayikh itu berkhutbah sangat indah sekali khutbahnya, indah khutbah sampai manusia menangis, ya. Sampai manusia menangis tentang masalah keluarga, ya, tentang masalah keluarga. Sampai masuk di rumahnya, ditegur sama istrinya, loh, kenapa kamu begini? Bukannya tadi kamu bilang begitu di dalam khutbahmu? Saya dengar tadi khutbahmu kamu bilang begitu. Kenapa kamu lakukan begini di keluargamu? Terus kata syekh ini, ya itu kan untuk para jamaah. Kalau saya lain lagi, masya Allah. Makanya tidak seperti begitu. Oleh karenanya saya selalu katakan di dalam kepada antum ya, orang yang pertama jadi korenya hari kiamat adalah ahli ilmu, ahli baca Al-Quran. Dia yang paling pertama diseret di api neraka karena ilmunya.
Bukan berarti kita dilarang belajar, tidak. Nah, justru kalau kita belajar, kita terhindar dari satu azab yang besar, yaitu kebodohan. Kebodohan. Justru orang bodoh terhadap hal yang disepakati dalam agama, al-ma'lum minad dini bid-darurah. Bodoh terhadap misalnya sholat 5 waktu misalnya. Bodoh terhadap cara-cara sholat 5 waktu. Bodoh terhadap akidah. Maka ini tidak ada pemaafan di dalam agama. Gitu. Maka kata Al-Khatib Al-Baghdadi, gabungkan keduanya. Gabungkan. Itu orang yang pertama, kata Al-Khatib Al-Baghdadi. Orang alim yang manusia tinggalkan karena rusaknya jalannya. Yang kedua, kata Al-Khatib, wajahilin akhadhan nasu bijahlihi linazarihim ila ibadatihi. Ini orang yang kedua yang berbahaya. Orang yang kedua berbahaya adalah orang yang jahil, orang yang bodoh, yang manusia mengambil kebodohannya karena manusia melihat ibadahnya. Luar biasa. Karena manusia melihat ibadahnya. Ada orang dilihat ibadahnya, Masya Allah bagus sekali. Saking dilihat bagus, maka manusia ambil dia sebagai patokan ilmu. Nah, ini berbahaya. Padahal dia tidak pernah belajar, ibadah saja. Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan gabungkan. Gabungkan. Jangan pisahkan. Kemudian kita lanjut. Wal qalilu min hadza ma'al qalili min hadza, sedikit dari berilmu dan sedikit dengan beramal, anja fil hakibah, lebih selamat nanti di ujungnya. Lebih selamat dari ujungnya. Bukan berarti kita tidak boleh berilmu saja tanpa beramal, tidak. Dan bukan berarti kita beramal saja tanpa ilmu, tidak. Kita gabungkan, digabungkan. Kita koreksi masing-masing diri kita. Kayaknya saya kurang di sini deh. Ya. Kayaknya sholat sunnahnya saya kurang deh. Gitu. Oleh karenanya Imam Malik, pernah Imam Malik diminta fatwa, ada seseorang minta fatwa kepada Imam Malik. Kemudian Imam Malik diamkan fatwanya tersebut selama 3 hari. 3 hari. Setelah itu baru beliau berfatwa. Ditanyakan, kalau saya tidak salah fatwanya tentang bekam. Kalau saya tidak salah fatwa tentang bekam. Kata Imam Malik, kata orang ini, kenapa wahai imam kamu mendiami fatwamu selama 3 hari? Kata Imam Malik, saya mendiami fatwa saya karena saya harus beribadah dulu dengan fatwa saya sebelum saya berfatwa. Jangan sampai dia berfatwa tapi dia tidak lakukan. Maka begitu para ulama, dia amal ilmu. Idza tafaddalallahu bi rahmati wa tammama ala abdihin ni'mah. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan dengan rahmatnya dan memberikan kesempurnaan nikmat kepada hamba. Kemudian beliau kasihkan peringatan kepada kita yang suka berleha-leha. Perhatikan kata beliau. Fa'ammal mudafa'atu wal ihmalu. Adapun orang yang suka santai-santai dan berlalai, wa hubbul huwaina wal istirsal, suka yang slow-slow saja, ya, pelan-pelan saja, jangan buru-buru, biasa saja. Orang bilang biasa-biasa nih saja. Maksudnya biasa-biasa nih belajar, jangan nih terlalu dalam belajarnya. Atau biasa-biasa nih beramal, jangan nih terlalu ini. Ya. Wa hubbul huwaina wal istirsal, suka yang santai-santai dan slow-slow. Wa itharul khafdi wad da'a, lebih memilih yang ringan-ringan dan yang santai-santai, yang enteng. Jangan yang berat-berat di bahasa Arab, susah sekali bahasa Arab. Atau jangan nih belajar akidah, setengah mati sekali hafal kaidah asma wa sifat.
Jami beramal sholat tengah malam atau sholat duha, lagi capek kita, lagi kerja. Wal mailu ma'ar rohati wassa'ah, dan lebih cenderung jiwanya untuk banyak istirahat dan waktu longgar. Kalau ada istirahatnya sedikit-sedikit nongkrong lagi, sedikit-sedikit kemana lagi. Nggak ada teman ceritaku, saya pergi cari teman cerita deh. Maka ini kata penulis, orang yang lalai, kemudian suka tahan dirinya, santai-santai, al-huwaina, al-istirsal, suka yang slow, ya. Wa isarul khafdi wad da'a, ya, lebih mengutamakan banyak istirahat dan waktu longgarnya. Wal mailu ma'ar rohati wassa'ah, ya, lebih cenderung untuk istirahat minum, capek sekali, jangan dulu ini. Fa inna khawatima hadhil khisali zamimatun, maka akhir dari orang ini adalah celaan. Uqbaha karihatun wa khimatun, ya, nanti azabnya itu berupa hal yang tidak menyenangkan. Maka ikhwani fiddin wa akhwat, ketika kita sadar, ya, kita sudah belajar, bahkan kita kenal sunnah, tidak ada lagi istilah waktu untuk santai-santai. Istilah waktu untuk nongkrong-nongkrong berjam-jam, ya, yang tidak ada manfaatnya, ya, sekali lagi yang tidak ada manfaatnya, ya, suka cerita orang di medsos, ya, gibah orang di medsos, apalagi scrolling sampai berjam-jam, maka tidak ada lagi waktu untuk itu. Kalau kita kerja, kita paham ini fungsinya kita ilmu, amal. Kalau selesai kita menuntut ilmu, beramal lagi, kerja lagi, nafkahi orang tua lagi, nafkahi anak sama istri lagi. Setelah pulang dari kerja, belajar lagi, buka kitab lagi, capek-capek lagi dengan belajar. Maka ketika kita paham tentang hal itu, ikhwan, maka kita sadar bahwa hidupnya seorang muslim itu tidak santai. Orang yang sudah belajar, orang yang sudah kenal dengan manhaj ahlus sunnah, dia paham bahwasanya waktunya itu detik demi detik berharga. Orang yang sudah kenal dengan manhajus salaf, dia kenal bahwasanya waktu saya ini sedikit lagi. Makanya heran kalau ada orang yang istilah ulang tahun, happy birthday, ya, selamat ulang tahun, dan dia rayakan selamat ulang tahunnya. Padahal umur kita bukan bertambah tapi berkurang. Kata Hasan Al-Basri, dan ini kalimat yang paling terkenal, antum sudah kenal. Kalimatnya Al-Hasan Al-Basri, ya ibna Adam, innama antal ayyam, wahai anak cucu Adam, kamu itu terbuat dari hari-hari. Contoh misalnya, hari saya totalnya 100.000 jam misalnya, atau 100.000 hari. 100.000 hari, maka saya terkumpul dari 100.000 hari. Kata Al-Hasan, idza dhahaba yaumun dhahaba ba'du. Kalau sebagian dari waktumu, sebagian dari harimu telah pergi, maka sebagian dari dirimu juga sudah telah pergi. 100.000 kita dikasih waktu sama Allah untuk hidup di dunia, 100.000 hari. Maka ketika kita sudah mencapai usia 50.000 hari, maka 50.000 hari juga itu sisanya kita. 50.000 harinya sudah selesai. Maka kita sebagai seorang muslim tersadar, tidak ada waktu santai untuk kita. Nada. Penuntut ilmu pasti capek. Menuntut ilmu, belajar pasti capek. Beribadah, sholat 5 waktu pasti capek. Belum lagi kerja, ya kan? Kerja diseimbangkan dengan sholat, wah itu pasti capek. Puasa, besok insya Allah kita puasa, pasti capek, tidak mungkin tidak. Oleh karenanya Imam Ahmad pernah mengatakan, jangan engkau beristirahat sampai kedua kakimu masuk surga. Itu nasihat yang paling indah dari Imam Ahmad.
Maka seseorang harus menyeimbangkan ilmu dengan amalnya. Kita sudah paham 10 hari pertama ini adalah hari yang utama. Sisa kita kita pilih. Oh, ibadah apa yang saya mau ya? Saya mau ibadah ini, ibadah ini, ibadah ini, ibadah ini. Gitu kan? Bekerja itu ibadah, kita pilih ibadah kita sendiri masing-masing. Tidak ada lagi waktunya untuk di sosial media untuk bertengkar dan sebagainya. Tidak ada lagi. Gitu. Tidak ada. Kata penulis, wal ilmu yuradu lil amali kamal amalu yuradu lin najah. Ilmu itu diinginkan untuk beramal sebagaimana amal diinginkan untuk kita selamat. Gitu ya. Maka seseorang berilmu, puncak dari seseorang berilmu adalah beramal. Dan puncak dari seseorang beramal agar dia masuk surga. Sebab dia masuk surga. Karena kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengatakan, kata Nabi kepada para sahabatnya, la yudkhila ahadun amaluhul jannah. Wahai para sahabat, amalan-amalan seseorang tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Amalan-amalan seseorang. Kemudian kata para sahabat yang mendengar itu, wala anta ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kamu juga, amalanmu juga tidak masuk surga, tidak membuatmu masuk surga. Kemudian kata Nabi, iya, amalan saya juga tidak membuat masuk surga. Tapi kata Nabi, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikannya keutamaan dan rahmat. Maka seseorang itu masuk surga bukan karena amalannya. Kuncinya masuk surga bukan amalan. Amalan itu penyebab seseorang dapat rahmat. Dan rahmat yang membuat seseorang masuk surga. Jadi ilmu dulu, setelah seseorang berilmu, puncaknya adalah beramal. Dengan beramal seseorang itu dapat rahmat. Nah, begitu alur berpikirnya. Oleh karenanya jangan seseorang tertipu dengan ilmunya, sebagaimana jangan seseorang tertipu dengan amal. Gitu. Karena boleh jadi dia berilmu tapi tidak beramal, atau dia beramal tapi tidak ada ilmunya. Tidak ada ilmunya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, hadis tentang bid'ah jelas, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Barang siapa beramal tidak ada contohnya dari kami, maka tertolak. Maka tidak boleh seseorang euforia dengan ilmunya, sebagaimana seseorang tidak boleh euforia dengan amal. Kemudian kata beliau, fa idza kana al-amalu qasiran 'anil ilmi, kana al-ilmu kallan 'anil alim. Perhatikan. Kata penulis, apabila amalnya seseorang tersebut ringkas, pendek, sedikit ya, daripada ilmunya, maka ilmu tersebut justru akan menjadi beban. Semakin banyak dia tahu, maka semakin membuat dia harus mengamalkan meskipun satu kali dalam seumur hidup. Satu kali dalam seumur hidup dia harus beramal. Satu kali dalam seumur hidup. Kalau sunnah ya, ini sunnah. Kalau wajib lain ceritanya. Ya, kalau wajib lain ceritanya, haram lain ceritanya. Itu ditinggalkan. Ya. Kalau sunnah minimal satu kali seumur hidup. Ya. Wa na'udzubillahi min ilmin ada kallan, dan kami atau kita semua, kata penulis, kata Al-Khatib, kita memohon perlindungan kepada Allah dari ilmu yang menjadi beban untuk kita. Makanya setiap hari Nabi sudah mengajarkan kepada kita zikir pagi yang sangat indah. 3 doa yang beliau minta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. 3 hal ini diminta oleh Nabi setiap pagi. Ya Allah, saya meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, rizki yang thayyib. Dan yang ketiga, amalan yang diterima. Ini kalau antum sudah dapatkan ketiganya dalam satu hal, ketika kita dapatkan ketiganya, maka ini luar biasa. Kita dapat rezeki, alhamdulillah. Kita amalan soleh diterima,
yang ketiga ilmunya kita berberkah. Gitu. Berberkah. Makanya seseorang ketika dia paham itu luar biasa ya, Masya Allah. Dan terakhir ada kisah yang paling indah ya. Ini kita selesaikan saja karena kita tidak mungkin bahas semua muqaddimahnya beliau di kitabnya ya. Dan ya kalau misalnya ada waktu ya selesai silsilahnya kita tentang adab, kita akan belajar tentang ini, kitab ini, Al-Iqtida al-Ilmi al-Amal. Karena indah sekali kitabnya di dalam, indah sekali. Apalagi penuntut ilmu ya, penuntut ilmu. Ini penuntut ilmu minimal harus baca kitab ini 1 kali seumur hidup. Karena indah sekali kitabnya ya. Ada kisah ikhwan, salah satu ulama dulunya ya, salah satu santri dulunya, santri dari ulama Imam Hasan Al-Basri. Tadi kita sudah kutip kalamnya Hasan Al-Basri. Ulama ini dia dulu seorang ulama Ahlus Sunnah. Dan beliau kemudian berubah haluan. Ya, berubah haluan. Nama ulamanya adalah Wasil bin Atha. Antum cari itu Wasil bin Atha. Wasil bin Atha. Beliau dulunya adalah ulama, santrinya Imam Hasan Al-Basri. Santrinya, yaitu majelisnya Imam Hasan Al-Basri, beliau sering ikuti. Berarti beliau ini termasuk tabi'ut tabi'in ya, karena Hasan Al-Basri ikhwan itu tabi'in. Gurunya Hasan Al-Basri itu Aisyah ya, Ibnu Abbas, itu guru-gurunya. Maka Wasil bin Atha itu tabi'ut tabi'in dulunya. Saya baca biografinya Wasil bin Atha, ternyata beliau ini berubah menjadi golongan yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Kalau Ahlus Sunnah mengatakan dosa besar, kalau Ahlus Sunnah bagaimana keyakinannya Ahlus Sunnah tentang pelaku dosa besar? Aba Afik, pelaku dosa besar hukumnya menurut Ahlus Sunnah? Ya? Tidak kekal di neraka. Tapi bagaimana? Ya, Ahlus Sunnah itu keyakinannya tentang pelaku dosa besar adalah kalau Allah azab, Allah azab. Tapi kalau Allah maafkan, Allah maafkan. Nah itu, ya. Walau sya' azabahu, walau sya' ghafarahu. Kalau Allah mau, Allah azab. Kalau Allah tidak mau, Allah ampuni. Itu keyakinannya Ahlus Sunnah. Wasil bin Atha, ikhwan, karena orang ini suka pergi ke majelisnya ahli filsafat, ahli kalam, sehingga pemahamannya terhadap akidah itu berubah. Dia mengatakan begini tentang pelaku dosa besar di majelisnya Hasan Al-Basri. Wahai Imam, ini di kisahnya ya. Wahai Imam, pelaku dosa besar itu tempatnya di 2 tempat. Tempatnya di antara 2 tempat. Namanya manzilah baina manzilatain. Nah, perbedaannya ikhwan, Mu'tazilah dan Khawarij, kalau pelaku dosa besar, kalau Khawarij ya, pelaku dosa besar Khawarij itu kafir dunia, kekal di neraka. Itu Khawarij. Tapi Mu'tazilah yang pelopornya ini Wasil bin Atha, ya, pelaku dosa besar itu di dunia berada di 2 tempat, antara muslim dan kafir. Wasil bin Atha berkeyakinan seperti begitu. Karena terlalu banyak ini cerita sama ahlu kalam, filsafat. Di antara 2 tempat. Dan dia berkeyakinan di neraka nanti pelaku dosa besar kekal. Ya. Berbeda dengan Ahlus Sunnah. Maka kata Hasan Al-Basri dengan teriakan yang keras di majelisnya, "I'tazala Wasil bin Atha." Wasil bin Atha telah meninggalkan kita. Maka sejak saat itu ikhwan, Wasil bin Atha menjadi pendiri golongan Mu'tazilah. Bayangkan. Yang di awal-awalnya berilmu dengan benar, tapi di akhirnya karena terlalu banyak syubhat di kepalanya, makanya dia menjadi kelompok Mu'tazilah.
Oleh karena kata Al-Khatib Al-Baghdadi, jangan seseorang euforia dengan ilmunya sebagaimana jangan seseorang euforia dengan amalnya, gitu. Kalau ada yang bertanya, ya, kalau yang bertanya, Ustadz, apa modal kita untuk kita seimbangkan ilmu dengan amal? Waktu kita sedikit, ya kan? Waktu kita sedikit. Bagaimana caranya 24 jam kita bagi waktu ilmu beramal, ilmu beramal? Satu kuncinya, ikhwan. Untuk membuat dia seimbang, kita butuh bukan banyaknya waktu, tapi yang kita butuh adalah keberkahan waktu. Yang kita butuh keberkahan waktu. Oleh karenanya saya wasiatkan kepada antum semua, terutama diri saya, banyak-banyak membaca doa, Allahumma barik li fi waqti. Allahumma barik li fi waqti. Ya Allah, berkahilah saya dalam waktu saya. Allahumma barik li fi umri. Allahumma barik li fi umri. Allahumma barik li fi waqti. Ya Allah, berkahilah saya dalam waktu saya. Karena waktu adalah modal kita. Ketika kita sia-siakan waktu yang merupakan modal kita, maka ilmu tidak akan kita sampai dan amal juga tidak akan sampai. Itu ya. Maka ini modal kita besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan di dalam menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah di dalam beramal, yang dimana beramal tersebut menjadi sebab rahmat Allah, yang dimana rahmatnya tersebut membuat kita masuk surga. Allahumma inna nas'aluka ilman nafian wa na'udzubika min ilmi la yanfa. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pengabulan terhadap amalan-amalan kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, taqabbal minna, ya, terimalah amal kami. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan maafkanlah kami, terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Dan ini adalah kedua doa ini adalah doanya Nabi Ibrahim, ya, ketika membangun Ka'bah, ya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Ya, kita sering baca doa tersebut, ya, kita sering baca doa tersebut terutama sholat juga. Dan saya ingatkan ini 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang dimana kita disyariatkan untuk bertakbir, ya, bertakbir. Saya kira cukup pada malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali silsilah kita setelah di bulan Juli yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.